Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan materi kita. Kita masuk di sifat-sifat grup. Sifat yang pertama nanti untuk apa sebagai dasar untuk pembuktian sifat-sifat grup selanjutnya, yaitu dia adalah eh, sifat konstelasi ya. Nanti ada konstelasi kiri, nanti ada konstelasi kanan. Oke, di sini saya bahas satu-satu. Kita masuk di sifat konstelasi. Tetapi sebelum teman-teman membuktikan sifat konstelasi ini, teman-teman harus ingat aksioma grup itu kita ada 4 ya, yaitu aksioma ketertutupan, asosiatif, kemudian identitas dan inverse. Nah, itu adalah sifat dasar dari aksioma dasar dari grup yang harus teman-teman sudah pahami ya. Jadi nanti kita bisa membuktikan sifat konstelasi, apakah konstelasi kiri, apakah konstelasi kanan adalah dengan menggunakan aksioma grup tersebut. Oke, kita coba ya. Jadi untuk sifat yang pertama, di sini saya punya diberikan G adalah suatu grup, G adalah suatu grup, ya. Dan di sini saya punya A, B, C itu anggota G sembarang ya. Kemudian di sini diketahui jika AB itu sama dengan AC, maka dapat dibuktikan B itu sama dengan C ya. Jadi di sini kondisi awalnya saya punya G-nya adalah grup. Jadi untuk berlaku, jadi jika untuk setiap ABC berlaku AB sama dengan AC, maka berlaku B sama dengan C di sini. Oke. Sekarang kita buktikan ya. Kita buktikan. Jadi bukti di sini. Oke, bukti. Nah, di sini teman-teman, apa yang kita punya dari kondisi di sini? Ya, jadi di sini saya punya G-nya adalah grup, ya. Jadi di sini misalkan saya punya di sini G-nya adalah grup kan, sekarang saya diambil. Jadi saya punya kondisi di sini G-nya adalah grup. Nah, kita buat kondisi seperti ini. Jadi saya punya G-nya grup, kemudian saya punya untuk setiap ABC dengan kondisi seperti ini, maka ini kondisi yang kita punya juga. Maka sekarang saya punya diambil, ya. Saya punya diambil sebarang. Saya punya sebarang ABC. A, B, C itu di G ya. Nah, karena kondisinya kita punya ini, maka bisa buat kondisi ini dengan ini ya. Dengan AB itu sama dengan AC. Ini berarti kondisi yang kita buat ya, berdasarkan kondisi yang diketahui. Ya, di sini. Nah, di sini berarti yang akan saya buktikan B sama dengan C, ya. Nah, kita tahu G adalah grup. Jadi saya karena G adalah grup atau mengingat G adalah grup, jadi saya punya di sini berarti kalau G adalah grup maka setiap elemen-elemen di G punya inverse. Nah, sekarang di sini akan saya bentuk suatu persamaan. Jadi persamaannya saya menggunakan kondisi inverse dari suatu elemen. Jadi di sini saya punya karena G-nya grup, jadi saya punya sini karena G-nya grup. Berarti di sini saya menggunakan kondisi aksioma dari grup ya. Karena G adalah grup, berarti saya punya 4 kondisi. Tetapi dari 4 kondisi tersebut, dari 4 aksioma grup tersebut, saya saya ambil kondisi yang saya butuhkan di sini. Ya. Jadi di sini saya ambil jadi ngepaskan ke bukti ya. Jadi karena G grup, maka di sini jadi saya ambil yang kondisi A. Jadi kalau saya punya G grup berarti A itu punya inverse, B pun punya inverse, C pun punya inverse. Tetapi pada saat kondisi di sini yang saya ambil adalah A-nya. Maka ada ini, jadi saya ambil kondisi untuk yang si A ya. Karena G grup ya, berarti di sini saya punya karena G grup berarti jadi saya mengarah ke A, berarti ada ini. Berarti ada misalkan ada D elemen di G ya. Sedemikian jadi saya mengarah ke inverse ya. Sehingga saya punya ini. AD itu sama dengan E atau DA sama dengan E. Berarti DA itu sama dengan E. Nah, di sini bisa juga kan saya punya inverse dari B juga ada, inverse dari C juga ada. Ya, notasinya kan jadi A pangkat min 1, tapi sini saya menggunakan huruf D ya. Nah, ini di sini. Jadi kondisi D di sini, kalau D di sini berarti kan sama dengan ini.
A pangkat min 1. Inverse berarti, ya. Nah, yang saya pakai adalah A-nya, B-nya nggak saya pakai ya. Karena kan saya akan menghilangkan A di sini. Jadi yang saya pakai adalah A-nya. Kan logikanya A dicoret di sini nanti ya. Nah, di sini berarti saya punya kondisi ini ya. Oleh karena itu saya akan mengarahkan ke bukti ini ya. Jadi kenapa yang diambil inverse dari A saja, kenapa nggak B dengan C? Karena kan yang akan saya hilangkan kalau lihat kondisi dari teorema, ini kan yang akan saya hilangkan A-nya. Ini kan dengan ini logikanya. Untuk menuju ke sana, berarti yang saya pakai adalah A-nya. Berarti A-nya adalah saya mencari inverse dari A, berarti A inverse, tapi saya mewakili dengan D di situ. Oleh karena itu, berarti saya punya di sini berangkatnya kan saya dari B, jadi saya akan menuju dari B sama dengan C. Jadi saya manipulasi ya, B sama dengan C. Berarti saya punya ini B sama dengan sini. Nanti hasil akhirnya C. Berarti di sini kan yang mengatakan B sama dengan, berarti bisa saya akali dengan ini identitas di sini. Ya, berarti sama aja dengan E kali B. Ya, EB di sini. Nah, ini kan manipulasi ya. Berarti karena apa? Karena kenapa berlaku gini? Ya, karena E-nya identitas. Ya, karena E adalah identitas di B. Nah, kemudian langkah berikutnya yang kita punya kan E-nya ini, berarti di A. Di A itu B. Kita mengarahkan ke sini. Nah, berarti di A kan sama dengan DA sama dengan E di sini. Nah, kemudian di sini kan saya maunya AB ya. Ini kan AB. Kondisinya kita tahu AB di sini. AB berarti saya gunakan sifat asosiatif. Nah, DA berarti saya punya AB di sini. Ini berarti sifat asosiatif di G. Nah, ini kan udah mengarah ke sini AB. Nah, menurut yang diketahui di sini, ini kan berarti yang kita punya. Yang kita punya di sini kan kenapa DA? Ini kan DA sama dengan E ya. Kemudian ini adalah sifat asosiatif di G. Ini adalah sifat asosiatif di. Jadi di sini saya punya, ini berarti kondisi yang kita punya, di sini berarti apa? DA itu sama dengan E. Ini berarti apa alasannya? Ini berarti asosiatif di C. Sifat asosiatif di G. Asosiatif di G di sini. Di G. Nah, kemudian ini apa? AB itu apa di sini? AB kan kondisi yang kita punya AC. Berarti saya punya D di sini kan? D. Saya punya berarti AC di sini. AC. Nah, ini kan berarti yang kita ketahui kan? Diketahui di sini. Diketahui bahwa kondisi yang kita buat AB itu sama dengan AC. Kemudian langkah berikutnya teman-teman gunakan sifat asosiatif lagi. Berarti DA. Ini C. Berarti kan sifat asosiatif di G. Asosiatif di G. Nah, ini apa yang kita punya? Ini kan EC ya. Diketahui kan di sini, diketahui bahwa DA itu sama dengan E. Kita buat ini. Nah, kita tahu E itu adalah identik, maka sama dengan C di sini. Nah, kenapa? E itu identitas di G. Di G. Sama dengan yang di sini. Ini kan alasannya adalah E identitas di G. Nah, sehingga bukti kita sampai. Jadi di sini ada manipulasi mengepaskan ke kondisi di sini. Jadi di sini terbukti ya. Jadi di sini untuk setiap. Jadi saya punya kondisi ya. Di sini kelihatan. Jadi untuk setiap ABC ya. Jadi di sini untuk setiap ABC dengan kondisi itu, dengan kondisi kita buat ya, dengan OBC, dengan kondisi yang di sini dan ini. Dengan ini, berarti kondisi apa? Kondisi saya punya itu kondisinya. Jadi setiap ABC dengan kondisi saya punya AB itu sama dengan AC, maka berlaku ini. Ya. Jadi kondisi ini berarti saya punya adalah B sama dengan C. Nah, ini adalah kita punya sifat kanselasi. Selanjutnya sifat ini disebutkan sifat kanselasi kiri. Kenapa? Ini dari kiri kan? Ini dari kiri. Ini dari kiri. Nah, ini berarti sifat kanselasi kiri. Ini namanya dikatakan nanti sifat kanselasi kiri. Kanselasi kiri. Nah, nanti di sini teman-teman, yang teman-teman harus diperhatikan dalam aljabar adalah di sini kan memang di sini kita mengarahkan ke bukti yang kita punya ya. Jadi yang kita ke buktinya itu adalah kita mengarahkan ke kondisi yang kita punya. Kondisi ini ya, kita mengarahkan ke sini. Jadi kita punya modal ini.
berarti ditambah dengan aksioma yang kita punya di grup. Kita belum punya sifat ya, baru sifat ini kita turunkan. Nah, ini mungkin untuk pembuktian sifat kan setelah si kiri. Mungkin pada video berikutnya saya akan buktikan sifat kan setelah si kanan yang buktinya analog. Itu mungkin semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan layangkan di kolom chat ya. Insya Allah kita respon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.